ini tuh disuruh puasa dulu. Semalam hujan dan itu di atas sana udah berkabut-kabutnya turun. Ini tuh udah mulai masuk musim dingin, udah 8 derajat. Jadi udah mulai kemana-mana pakai jaket. Wah, ada ini juga. Udah berasap mulutnya kalau ngomong. Di sana ya apa? Mendung. Karena hari ini juga mendung juga deh. Iya, mulai liar ya. Guys. Gerimis juga ternyata sedikit. Wah. Lihat. Goreng. Dolmusnya penuh. Jadi kita terpaksa pesan taksi aja. Dari tadi tuh penuh banget. Udah berapa kali? 2 kali atau 3 kali. Dolmus lewat tapi penuh terus teman-teman. Beda sih, ganteng banget. Iya lah. Kita masih nunggu dokternya datang, dan sambil nunggu dokternya datang kita mau periksa NST, tapi ternyata di dalam juga orangnya juga belum datang, jadi masih nunggu. Sound kontrol terakhir sebelum lahiran, seminggu sebelum lahiran. Deg-degan teman-teman, karena mau bebek padahal ya. Oh ya, Nangis ya. oh oke deh. Masuk. Ini hasil NST-nya yang hari ini, dan beda banget sama yang kontrol NST dua pertemuan yang lalu. Ini tuh lebih pendek-pendek gitu loh ininya, grafiknya, karena hari ini tuh disuruh puasa dulu. Harusnya sebenarnya kontrol dulu awalnya, baru nanti periksa NST, tapi karena berhubung dokternya belum datang, jadi kita disuruh kontrol NST dulu. Jadi alhasilnya kayak gini deh. Karena kelaparan, karena lapar jadi bayinya tidur dan gak gerak hari ini, gitu deh. I think bebek name. Kita mau ambil darah dulu dan ambil urin. Ya, ada berapa? 5 tabung. That's nomor nomor 52. Masih 51. Akhirnya aku udah sampai di rumah lagi. Dan tadi itu lumayan lama banget prosesnya teman-teman. Aku datang ke rumah sakit itu tadi kontrol, periksa USG, terus abis itu dikasih kayak kertas kecil gitu, suruh ambil darah. Tadi udah ada di video sebelumnya, ambil darah, terus cek EKG, sama terakhir itu tes anestesi gitu loh teman-teman. Tapi nggak dites akhirnya. Nah terus tadi itu kita setelah
eh, kontrol ambil darah dan tes apa namanya, cek EKG itu masih jam 10, sekitar jam 10-an kita selesainya. Terus karena tes anestesi ini jadwalnya cuma ada di setelah makan siang, setelah jam makan siang. Jadi apa namanya, kita memutuskan buat pulang dulu teman-teman. Jadi jam 10 itu kita pulang, terus jam setengah 1, jam 1-an lah aku berangkat. Jam 1 itu aku balik lagi ke rumah sakit. Dan tadi pas tes anestesi ini udah dapat semua. Oke, di tempat apa namanya, pas pemeriksaan anestesi itu nggak diapa-apain sih, cuma ditanya-tanya aja kayak ada alergi atau enggak, terus batuk atau enggak, segala macam kayak gitu-gitu ya, cuma pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus sama dikasih tahu nanti pas mau proses lahiran itu nanti apa namanya, cara pemberian anestesinya kayak gimana gitu. Jadi udah dikasih tahu duluan gitu, dikasih arahan nanti harus duduknya kayak gimana, terus nanti proses persalinannya kira-kira kayak gimana gitu ya, pokoknya kayak pemberitahuan gitulah teman-teman gitu. Terus dari dokter anestesi tadi aku langsung ke dokter kandungan lagi, terus ngasih semua ini berkasnya. Ini tuh ada hasil lab yang tadi yang aku ambil darah, terus ada hasil EKG-nya juga. Ini semuanya jadi satu di sini pokoknya. Terus juga ada kayak apa namanya, inform consent ya, apa sih, kayak persetujuan gitu loh teman-teman, persetujuan buat melakukan tindakan operasi sesar nantinya gitu. Jadi kayak tanda tangan gitu gitulah. Tadi dokternya juga periksa apa namanya, per vagina gitu ya, yang pakai jari dimasukin ke dalam vagina itu untuk ngecek pembukaannya. Dan dokternya tadi bilang katanya sebenarnya untuk lahiran normal itu memungkinkan aja gitu, karena posisi janinnya juga udah bagus banget, udah di bawah. Ya pokoknya bisa aja, cuma berhubung panggul aku sempit, jadi khawatir nanti mungkin tangannya nyangkut atau bahunya nyangkut segala macam kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau misalkan bayiku kecil sekitar 2,7 atau 2,5 kilo ya mungkin masih bisa kali ya teman-teman, aku kurang tahu juga. Berhubung ini bayiku udah hampir 4 kilo, masih ada waktu sekitar seminggu lagi. Jadi jadwal sesarku yang tadi udah aku bilang di awal itu tanggal 1 November teman-teman. Jadi masih ada 1 minggu lagi, otomatis kemungkinan ya berat badan janinnya akan bertambah lagi gitu. Jadi ya memutuskan untuk sesar aja. Dan aku deg-degan banget, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ini pertama kalinya aku melakukan operasi, sebelumnya aku nggak pernah yang namanya masuk ruang operasi, belum pernah yang namanya diinfus, belum pernah yang namanya dikasih anestesi segala macam. Bahkan masuk rumah sakit untuk rawat inap kayak gitu tuh aku belum pernah ngerasain sama sekali. Jadi ini pertama kalinya dan udah pasti apa ya, ketakutan, kekhawatiran semua tuh campur aduk banget. Jadi semoga apa ya, bisa berjalan dengan lancar gitu. Mohon doanya ya teman-teman, semoga operasinya berjalan dengan lancar, baik, nggak ada masalah, terus bayinya sehat, ibunya sehat, bayinya selamat, ibunya juga selamat, pokoknya dua-duanya sehat dan selamat. Apalagi ya, sampai bingung aku karena ini bener-bener udah seminggu
menjelang persalinan tuh udah bener-bener kepikiran banget sih nanti kayak gimana. Ya pokoknya udahlah, aku nggak mau mikirin nanti gimana, takutnya kebawa stres sendiri gitu loh teman-teman. Orang-orang aja bisa buat lahiran normal, buat lahiran sesar, mereka bisa dengan apa ya, dengan percaya diri mereka meyakinkan dirinya mereka bisa, ya kenapa aku enggak gitu. Tapi ya pasti ada aja ya kekhawatiran, itu pasti ada aja datangnya gitu setiap orang. Jadi ya udahlah teman-teman, mohon doanya. Segitu aja video dari aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.